Assalamualaikum warahmatullahi Iya, kita mulai ya. wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bapak Ibu, mahasiswa PPG dan Ibu Guru kamu. Hopefully we are all well for today. And then now we come to the sessions designing of lesson plan. For today, we will have two presenters. Saya minta Ibu Nur menunjuk salah satu dari mereka, Ibu. Yang hadir saja dulu pada kesempatan ini. Siapa-siapa yang sudah hadir? Satu, Ibu ada satu. ke anu? Sudah ada ke Pak Amri? Amri ada. Oke, Amri saya ada. tunjuk Pak Amri. Ya, Pak Amri. Oke, Pak Amri, are you available? Halo, Pak Amri, are you available? Ibu Nur Hayati menyebut nama Bapak. Oke. Berarti yang dapat giliran pertama Pak Amri. Silakan share screen ya Pak Amri. Pokoknya the sooner the better lah gitu. Mau dapat pertama, mau dapat belakangan sama saja. Biar istirahatnya makin ke belakang kan makin enak. Silakan Pak Amri share screen. Tidak bisa saya share screen, Ibu. Tidak bisa. Coba. Host disable. Ya, tidak bisa. Oh ya. Sudah. Grade 7 ya? Ya, bismillah. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini saya susun berdasarkan LK2 kemarin, Bu. Di analisis masalah saya yang ketiga. Karena kemarin di analisis LK saya juga yang pertama saya belum sempat berubah ke materi semester kedua. Makanya ini kan materi semester 1, self introduction. Walaupun dia kalau di semester 1 ke agak belakang juga, tapi tetap dia materi kelas 1 karena di analisis LK saya kemarin saya bahas tentang ini. Tapi ya. Kemudian saya susun RPP berdasarkan Permen 2016 sesuai dengan di LMS. Jadi bukan RPP satu lembar. Walaupun sekarang sejujurnya saya butuh waktu lebih lama untuk menyusun RPP seperti ini karena 1 tahun belakangan saya sudah terbiasa dan lebih nyaman memang menggunakan RPP satu lembar, lebih praktis digunakan dan lebih cepat dibuat. Yang pertama adalah kompetensi inti. Di kompetensi inti saya tetap masukkan 4 kompetensi inti. Pernah ada aturan bahwa yang dimasukkan cuma KI 3 dan KI 4, tapi belakangan kata pengawas kemarin waktu saya tidak masukkan, katanya dimasukkan saja. Saya tidak tahu aturannya berubah atau bagaimana. Yang jelas ikut kata pengawas saja. Jadi memang di dimasukkan KI kalau ujiannya ya tetap muncul, KI tetap muncul itu. Jika UKIN nanti itu KI tetap ada muncul. Sudah benar ini? ya, ya.
Sudah benar ini susunan RPP-nya. Kalau di UKIN ya, yang kemarin itu ada KI. Di format penilaian ada KI. Padahal kita ajarkan ke mahasiswa RPP 1 lembar. RPP 1 lembar kan tidak ada KI. Iya, iya. Sebenarnya RPP 1 lembar itu betul 1 lembar, tetapi lampiran-lampirannya banyak kan? Sama gitu. Ya, sama sebenarnya. Sama, Ji. Oke, lanjutkan mungkin Pak. Iya. Oke, silahkan. Jadi kalau KI ini kayaknya semua bahasa Inggris SMP sama KI-nya. Iya, betul. Kemudian di bagian B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang saya ambil adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana. Oh, self introduction ini KD32 Pak Amri? Iya Bu, saya. Tapi ini KD3 apa untuk self introduction ini memang KD32 kan? Saya kira itu kan KD31 ya? Self introduction. Iya Bu. Waktu saya enggak pernah sih ngajak. Kan ada beda-beda permennya Bu. Bahwa saya lihat di LMS. Oh, ini permen 2016 ini mungkin. Ya, dia berubah self introduction-nya. Iya Bu, di LMS minta ya. permen 2016, jadi saya semalam search di Google KIKD permen 2016 dan masuk di. Harusnya ini kalau di 2018 KD 31 harusnya self introduction itu. Iya Bu. Di buku kalau yang juga. 2018 revisi itu. Di buku ajar juga akan beda halamannya Bu. Kalau 2016 iya benar. 10, kalau di yang baru kayaknya halaman 25 ke atas. Iya, yang dari masalah ini yang jadi masalah nanti itu kan di format penilaian ada KI, ini sudah benar ada KI KD, kemudian ada IPK-nya sudah muncul di situ. Kan memang begitu. Kalau yang lalu-lalu kan pernah kita ajarkan mahasiswa bahwa terserah mahasiswa mau pakai RPP pandemi atau RPP yang umum. Jadi ternyata di format penilaian ada yang kita digunakan itu adalah ya seperti ini, ada KI, ada KD. Ya oke, tadi Pak, silahkan lanjutkan. Tapi di bagian B ini Bu, saya tidak masukkan lagi KI1 dan KI2. Ada beberapa referensi RPP itu yang masih memasukkan. Bagaimana yang terbaru Ibu? Apakah tetap dimasukkan? Karena kalau resikonya kalau dimasukkan, kita akan buat indikator tentang penilaian sosial dan penilaian sikap. Jadi sudah ini misalnya KD sudah benar nih KD 32. Yang itu hanya 2 mapel yang bisa menggandeng itu, yang masukkan PKN dengan agama. Untuk umum kalau yang terbaru saya lihat ya tidak, sudah cocok kalau begini saja. Ya kita lanjut terus. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ini disarikan dari KD, mengidentifikasi tujuan teks, kemudian mengidentifikasi struktur teks, kemudian mengidentifikasi unsur kebahasaan. Ya. Jadi kalau di bahasa akademiknya mungkin social function, kemudian generic structure, kemudian language feature. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, yang keempat, 4.2, ya karena di atas adalah 3.2, tentu penilaian prakteknya adalah 4.2. Indikatornya 3.2 itu pengetahuan, 4.2 keterampilan ya.
indikatornya memperkenalkan diri dengan menulis data diri menggunakan bahasa Inggris yang berterima, kemudian menerapkan ungkapan perkenalan diri dalam berkomunikasi, kemudian yang ketiga mendemonstrasikan ungkapan perkenalan diri dalam percakapan dengan menggunakan tata bahasa, pengucapan, dan pemilihan kata yang tepat. Kemudian indikator-indikator ini saya ubah format kalimatnya menjadi tujuan pembelajaran, karena yang saya pahami indikator inilah yang menjadi dasar kita membuat tujuan pembelajaran. Betul. Ya, makanya tujuan pembelajaran ada 6 dari 6 indikator. Yang pertama menentukan tujuan teks. Jadi sama saja 1 sampai 3 ini untuk tujuan pembelajaran pengetahuan, kemudian 4 sampai 6 tujuan pembelajaran untuk penilaian keterampilan. Cuma ditambah saja siswa dapat menentukan tujuan teks untuk perkenalan diri, siswa dapat menyebutkan struktur teks untuk perkenalan diri, siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks perkenalan diri, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menulis data diri menggunakan bahasa Inggris yang berterima, kemudian siswa dapat menerapkan ungkapan perkenalan diri dalam berkomunikasi, dan yang terakhir siswa dapat mendemonstrasikan ungkapan perkenalan diri dalam percakapan dengan menggunakan tata bahasa, pengucapan, pemilihan kata yang tepat, dan ini lancar. Kemudian masuk di bagian materi pembelajaran. Ini saya screenshot dari buku ajar pemerintah. Ini yang saya maksud tadi, Bu. Kalau di buku yang terbaru itu kayaknya dia di halaman 25. Karena ini yang Iya, benar. Yang lama 2016 ini, ya lama ini. Dia di halaman 10. Kemudian 11. Kalau di saya tidak tahu yang mana yang lama, yang mana yang baru. Yang saya download di pokoknya ada 2 itu, ada yang 18 ini, yang terbaru 18 sekarang. Ya, ada halaman 10 11, ada halaman 2526. Kemudian di buku yang lama itu agak jauh asking for identity-nya. Dia di halaman 60. Jadi kalau yang lama itu di buku ajar perkenalan ini disarikan di banyak materi. Dia masuk ke materi family, masuk ke materi menanyakan tempat. Pokoknya materi perkenalan ini ada di banyak tempat. Makanya agak jauh dari halaman 10, 11, kemudian asking for identity ini akan ada di halaman 60. Beda mungkin di buku terbaru dia 25, 26, kemudian 4 lembar selanjutnya di halaman 30. Kalau ini buku lama. Ya, saya juga tidak tahu kenapa di LMS mintanya 2016. Harusnya kan revisi 2019 lah yang lebih update. Kemudian fungsi sosial, menjaga hubungan. Ini saya mau tanyakan Ibu, saya kan ambil materi dan dari YouTube juga. Apakah saya screenshot juga lalu masukkan sini atau? Bisa di screenshot, kan di materi aja, Pak, alangkah bukunya kalau lengkap. Di screenshot saja, tidak apa-apa. Nanti ditambahkan. Di materi ajar gini, kita belum masuk di bahan ajar kan? Ya, LKPD maksud saya, belum kan? Ya. Di sumber belajar nanti ada linknya, tapi di bahan ajar belum saya screenshot. Oh iya. Fungsi sosial menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman.
Kemudian unsur kebahasaan saya lupa copy dari tadi. Kemudian pendekatan yang saya pakai adalah scientific, kemudian discovery learning. 5M. Ya, Bu. Yang standar dipakai biasanya kalau kita buat RPP. Iya, 5M ya. Kemudian bagian media, alat dan bahan pembelajaran. Medianya adalah gambar dan video. Alat atau bahannya adalah kamus, papan tulis, LCD proyektor, kemudian sumber belajar, buku wajib siswa SMP, kemudian video perkenalan diri dari YouTube dengan alamat berikut. Nah, kemudian di kegiatan belajarnya, ini sebenarnya saya agak kaget dipilih pertama karena saya sementara menyusun kegiatan inti, lalu nama saya disebut. Jadi di kegiatan pembelajaran sebenarnya baru sampai di pendahuluan. Di materinya yang menanya dan seterusnya, ya, saya belum jadi saya baru buat sampai di bagian media alat, di bagian kegiatan pembelajaran, bagian pendahuluan. Di inti belum ada itu, belum nampak 5M-nya. Ya? Iya, Belum ada itu. Observe-nya. Bahkan baru saya tulis judulnya ini, inti 60 menit. Iya. Tapi Bu Dokter bagaimana ini merees? Pak Amri ini belum masuk, artinya belum selesai dia kegiatan inti, belum ada ditulis ini. Mungkin ya, Bu Dokter yang cari dulu ya anunya. Nanti pending dulu nih anunya Pak Amri karena belum bisa ditampilkan. Nah di kegiatan inti lah itu yang kita bisa yang banyak anunya. Sebenarnya saya mau ganti materi tadi pagi tapi tidak sempat, saya kembali lagi ke sini tidak sempat juga. Ya, baik. Kalau gitu saya berikan kesempatan. Ya, jadi kita pending dulu untuk Pak Amri ya. Iya. Tapi hari ini tetap Pak Amri ya dilengkapi ya Pak Amri. Tetap. Nanti jadi nanti setelah temannya tampil Pak Amri ya lanjut. Oke. Sekarang saya tunjuk Ibu Erawati. Halo. Are you available, Ibu? Silakan share screen ya. Sudah ada, Bu. Ya, oke. Ibu Nurhayati, mohon dibantu Ibu ya di komentari. Iya. Karena Ibu kan praktisi di sekolah begitu. Kalau saya melihat sinkronisasi ya. Untuk detailnya ini saya arahkan ke Ibu Nurhayati selaku guru pamong. Saya melihat sinkronisasi mulai instrumen penilaian, kemudian media dan bahan ajar. Baik, silakan Ibu Erawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf karena saya membuat RPP yang 1 lembar dan
KIKD-nya saya ambil dari yang kondisi khusus, tapi setelah saya lihat di LMS itu kalau KIKD-nya itu disesuaikan dengan Permen 37 tahun 2018. Tapi saya akan coba dulu mempresentasikan apa yang saya sudah buat. Ini saya buat untuk 1 kali pertemuan tentang descriptive text. Descriptive text ada di kelas 7. Untuk KD-nya itu nanti tidak ada di sini, tapi ada di bagian bawah nanti. Yang pasti KD-nya itu 34 dan 44. Dari sebentar saya. Ini untuk KD-nya ini, ya Bu. Bu Era, ini apa RP silabus pandemi ya kita gunakan? Iya Bu. Karena saya tadi iya, saya KD 34. Ya, iya Bu. Coba, iya. Karena di UKIN itu Bu Era, format penilaian ada itu KI-KD. Muncul itu Ya, KI Bu. dan KD. Nah, jadi Ya, Bu. nanti ya kalau umpamanya kita mau mendesain berikutnya, ini yang kita mau tampilkan, masukkan KI dan KD-nya ya. Iya, nanti mau dan diganti setelah lagi. KIKD muncul tujuan apa namanya IPK-nya itu indikator IPK kemudian tujuan pembelajarannya. Oke, enggak apa-apa ini saya ditampilkan karena ini yang sudah ya. Enggak apa-apa. Selanjutnya kita apa namanya direvisi, masukkanlah KI dan KD. Nah, ini KD 3444 berarti KD yang kedua dari terakhir. Di lain 1 KD kan kalau umpamanya di silabus pandemi. Iya benar. Sama di kelas 9. Kelas 7 ya. Kenapa Ibu Era enggak ngambil kelas 9 begitu? Saya tidak mengajar kelas 9. Oh, jadi sesuai kelasnya ya, kelas 7. Oke, enggak apa-apa. Oke, iya, silakan Maki lanjutkan. Iya, jadi untuk KD 3444 ini dia membahas tentang descriptive text. Saya ambil descriptive text yang berhubungan dengan hewan. Dan saya fokus pada describing animals. Dan saya fokus pada untuk pengetahuannya itu saya tujuan pembelajarannya itu menggunakan problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu menemukan informasi deskriptif tentang hewan di sekitar dan mampu mengemukakan informasi tentang sebuah teks yang berhubungan yang menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat dengan jujur dan santun serta mampu menyusun descriptive text. Nah, baik, sebenarnya di sini adalah problem-based learning. Nah, kemudian di sini ada untuk kegiatan intinya ini ada 5 bagian. Di sini nantinya akan saya sajikan sebuah video, dan dari video itu nanti guru akan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan video. Kemudian setelah diberikan pertanyaan, nanti peserta didik akan mempertanyakan tentang binatang dengan konteks Halo, Ibu Era kenapa? Mungkin jaringan di? Sepertinya Bu.
Bu Era. Ya. Halo Ibu Era, kenapa? Jaringan mungkin. Bu Era, Ibu Era. Halo, kasih on itu audionya, suaranya tidak kedengaran. Ini gambar mikrofonnya di on kan? Ya, oke. Ya, maaf Bu. Ini beberapa step yang akan saya lakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti. Nah, untuk penilaiannya itu ada di saya lampirkan paling bawah, dan ini bahan ajar yang akan saya berikan pada saat yang berhubungan dengan teks yang ada social function-nya, generic structure-nya, kemudian ada language feature-nya yang berhubungan dengan teks describing animal. Ini adalah materinya. Materinya saya ambil dari buku siswa kelas 7, kemudian ada di materi ada materi yang pandemik itu, Bu. Nah, ini ada LKPD-nya yang akan saya berikan. LKPD-nya itu saya fokus nanti pada ini fungsi sosial, struktur teks, kemudian berupa mengidentifikasi unsur kebahasaan teks deskriptif berupa karakteristik tentang binatang. Nanti keterampilannya saya meminta siswa untuk menyusun tes deskriptif sederhana. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran tadi saya sudah jelaskan, penjabaran dari indikator pencapaian. Nah, ini nanti ada 3 aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik. Nanti mereka akan mencocokkan gambar dan deskriptif teks mana yang cocok dengan gambar ini. Kemudian aktivitas yang kedua masih ada hubungannya dari aktivitas 1. Ini nanti akan ada mengidentifikasi physical appearance and habit dari animal tersebut. Jadi yang misalkan cat-nya ini nanti akan diidentifikasi mana yang termasuk dalam physical appearance dengan animal habit. Ini yang sebenarnya aktivitas yang ketiga, Bu. Ini yang untuk keterampilan, mereka akan menyusun sebuah teks deskriptif sederhana berdasarkan gambar. Jadi mereka nanti akan memilih salah satu gambar yang ada. Dan yang terakhir ini penilaiannya, Bu. Ada 3 bagian, penilaian sikap, terus pengetahuan, untuk pengetahuan nanti saya meminta siswa untuk mengidentifikasi karakteristik binatang itu berdasarkan teks, dan teksnya ini ada di sini. Untuk pedoman pensporan itu saya masih belum yakin, tapi saya ingin mencari di buku guru untuk pedoman pensporan aspek pengetahuan. Dan untuk keterampilan, saya meminta siswa tadi menyusun tes deskriptif yang sudah ada di LKPD tadi, dan ini adalah pedoman pensporannya.
demikian, terima kasih. Jika ada saran, masukan, saya silakan. Yang pasti RPP ini banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Ibu, voice-nya tidak, Ibu tidak aktif. Voice-nya tidak aktif. Tabe, Ibu Ira, di atasnya pedoman penskoran writing. Di situ please make a narrative text. Coba dihapus kita, deskriptif. Ya, Itu tentu bukan legend. Buat some legend salah kan? Jadi please make a descriptive text based on the pictures. Salah satu gambar kan? ya, By choosing the some pictures above gitu, ya kan? Gitu. Jadi please make a descriptive text by choosing one of the pictures above. Karena ada gambar, berapa gambar itu? Satu aja ya kan? Dengan memilih gambar. Nah, oke, good. Jadi please make a descriptive text based on by choosing one of the pictures above. Berdasarkan dengan memilih gambar, salah satu gambar di atas. Tentu bukan in group, ini kan per siswa kan? Atau dibuat Ibu Ira dibuat sejak di per grup atau individual ini? In group atau saya individual? mau, kalau di ini Bu, nantinya per grup Bu. Oh, berarti in group. Ya, Ya, saya ini 2 kali tuh tulisannya. ya Bu. Please make a descriptive text by choosing, not based, by choosing one of some pictures above in group. By choosing, dengan memilih salah satu beberapa gambar di atas. One of pictures above, ya oke, in groups. Jadi kerjanya secara berkelompok. Oke, naik ke atas, scroll ke bawah dulu. Saya mau lihat ke atas, kembali ke awal. Ya, oke sini. Yang di atas sekali metode dan modelnya digunakan apa tadi? Kita bilang Ini Bu, problem based learning menggunakan sebenarnya. apa metodenya? Kalau saya lihat tadi itu sudah mengacu kepada abad 21 karena critical, ada saya lihat itu collaboration, communication itu kan ciri daripada RPP mengacu kepada abad 21 yang 4C. Nah, program based learning berarti ada masalah, ya. Di sini masalahnya apa? Ya. Ini Bu. Discovery learning. Beda itu, ada juga inquiry itu. Beda itu inquiry dengan discovery. Kalau kita lihat kamus, discovery dengan inquiry sama-sama menemukan. Cuma kalau discovery ya apa menemukan bagaimana, sama-sama menemukan. Nah, ini dia. Coba ini guru memberikan pertanyaan berdasarkan video yang tayang ya. Ya. Halo, tayang. Guru memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan video yang dia nontonin siswa ya kan? Berarti sebelumnya ini ada video yang ditayangkan oleh Ibu. Ya. Kemudian Ibu bertanya kepada siswa ini 4 pertanyaan. Begitu Bu Radi? Nah. Iya Bu, iya Bu. Oke, berarti ini 4C punya ini pertanyaan. Oh, ini soal video. Berarti oral ini secara oral ya. Di sini baru belum ada. Berarti tidak sama dong. Tidak ada base anunya problemnya dia di sini. Hanya kan bertanya saja. Kalau problem ada masalah yang mau nanti dipecahkan nanti akhirnya. Kemudian tadi yang terakhir kan hanya langsung membuat dari awal sampai bilang ada, jadi mungkin diganti anunya model dan metodenya.
Apa Berarti ini kira-kira yuk? contohnya Nah di sini di iya Bu. discover. Ini yang kelemahan saya pada saat membuat RPP itu, pada saat menentukan modelnya, yang saya hanya melihat stepnya ini, kalau misalkan dia cocok dengan problem based learning atau misalkan discovery. Dulu pernah saya buat RPP yang pakai scientific Bu, malah saya dicoret-coret pengawas RPP-nya karena katanya scientific approach itu hanya identik dengan kurikulum KTSP. 2006 ya KTSP. Jadi RPP Iya, saya itu KTSP. dicoret-coret. Iya Bu. Jadi untuk Dia coret-coret. iya Bu, dicoret-coret saya pakai scientific approach untuk K13. Mungkin di atasnya, tapi modelnya apa, metode apa kita gunakan di atas, ditulisnya. Kan dia memang biasa kan, ada guru yang saya pernah periksa ini karena kebetulan saya juga asesor di sekolah. Dia tampilkan metodenya, dia tulis di atas discovery, kemudian di langkah-langkahnya ternyata 5M. Oh. Seperti ini ya. Oh, iya. Soalnya memang pasti kontradiksi kan? Ya, Nah, sama juga ini Ibu Era menulis di atas problem based learning. Kemudian sintaknya saya lihat 4C. Nggak nyambung, pas dicoret-coret sama si pengawas. Jadi salah, mungkin KTSP tidak ada namanya 5M. 5M itu muncul di 2013. Malah 5M itu sudah kan sudah masuk live create yang ke-6. Itu. Baik, Bu. Itu iya. Jadi harus ada kalau... Coba kata Bu Dokter, coba sinkron kan yang di sintaknya dia gunakan 4C, kemudian di atas problem apa? Ya lihat dulu PBL, ya, lihat nih. Iya. Ya, problem based learning yang di atasnya. Ya Bu. Iya dia. Saya pikir dengan menunjukkan satu video itu, maka mereka akan menemukan masalah di situ dan diberikan rangsangan pertanyaan-pertanyaan dari guru Bu. Nah itu miskonsepsi saya kalau pada saat penggunaan. Istilah stimulus ya, jangan menggunakan istilah rangsangan. Itu kita sudah berulang kali, masih dari tahun 2019 itu kok ini guru suka sekali menggunakan istilah rangsangan. Itu konotasinya negatif Ibu ya. Pakai istilah stimulus. Yang diharapkan ya, jadi sebenarnya ketidaksinkronannya pada sintaksisnya ya, Ibu Era ya. Bisa jadi yang diharapkan skill yang dimunculkan adalah 4C ini, tapi tidak sinkron dengan sintaksis problem based learning. Itu intinya sebenarnya. Jadi kalau dikatakan di atas metodenya problem based learning, maka di kegiatan intinya juga menggunakan sintaksis problem based learning. Itu saja sih intinya secara sederhana ya Ibu Era ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Silakan Ibu Nur dilanjutkan. Audionya termute Ibu. Belum kedengaran suara Kak Ibu. Ibu, ya oke. Kata-kata iya. Kata stimulus itu sudah tidak ada. Sudah lama itu dia kan. Jadi diganti ya, enggak apa-apa. Ini kan baru kita mulai ini. Yang kedepannya harapannya kita ini para dosen dan para guru pamong itu mahasiswa PPG ini betul-betul ketika UKIN sudah mantap. Nah, sebenarnya Anda semua hebat-hebat, cuma mungkin karena grogi ya. Padahal tidak usah grogi kan, kita tidak ketemu langsung. Hanya kita via virtual aja. Nah, jadi itu. Jadi hanya ini ya kreatif ini yang Pak C dengan yang tadi ditulis tidak nyambung, saya tidak sinkronnya ya. Jadi Ibu Era bisa
Makanya kalau umpamanya ada pengawas, saya juga kalau saya lihat metodenya apa, kemudian di langkah-langkahnya kan ada guru biasa ditulis metode dengan model pendekatan, dia tulis itu 5M atau scientific approach. Tiba-tiba di langkah-langkah di sintaksnya seperti ini, di kegiatan intinya, ditulis creativity, ada semua collaboration, tidak nyambung, makanya dicoret-coret itu. Jadi kalau dibilang 5M atau scientific approach itu tahun 2013. Kalau yang 2006 itu KTSP tidak ada istilah 5M. Nanti tahun 2013 baru ada, itu pun malah sekarang 2 sampai 6 itu. Tidak, bukan lagi sampai 5, 6. Tingkat SMA katanya, kalau SMP baru sampai 5. Itu pun 5 kadang-kadang baru hanya sekolah-sekolah unggulan yang sampai ke 5 itu. Kalau umpamanya sekolah-sekolah pinggiran belum. Masih siswanya belum bisa ya. Tapi saya yakin di sekolahnya Pak Amri itu hebat-hebat. Anak dari Wahda Islamiyah, makanya saya tunjuk Pak Amri duluan. Saya mau lihat anunya. Tapi ternyata belum selesai. Oke, lanjut ke Ibu Anwera. Silakan. Iya Bu, jadi kelemahan saya itu adalah pada saat mengaplikasikan model atau metode ke dalam step-step kegiatan inti Bu. Jadi pada akhirnya kan di sini kelihatan bahwa ternyata tidak ada sinkronisasi antara yang saya gunakan, metode atau model yang saya gunakan pada di kegiatan inti. Kemudian untuk penilaian Bu, kadang saya itu bingung pada saat untuk di kelas itu apa kita langsung penilaiannya harus sepaket pengetahuan dan keterampilan Bu. Karena ini saya satu pertemuan. Satu kali pertemuan. Nah, Ya. iyalah harus sepaket itu. Jadi ketika kita memberikan tugas, ya, makanya ada format di bawah memang itu formatnya. Ya. Dan pengetahuan awal memang. Nanti akhirnya keterampilan jadi ada juga. Jadi sepaket itu satu paket itu memang. Ada memang format dibuat, baru dibundel. Gitu. Dalam satu bundel itu hanya saya tidak bawa, saya mau perlihat tabel ini saya punya itu ada di sekolah sih. Oke, lanjut jadi sepaket ya itu ya penilaiannya. Ada lagi Bu yang dikoreksi selain itu jadinya saya sudah itu coba naik ke scroll ke atas sih. Nggak, maksudnya ke bawah, sorry ke bawah, down. Communication. Oh, no. Di masih still kegiatan ini saya mulai bagian di bawahnya itu penutupnya. Oh ini bahan ajar ya, bahan ajar. Nah, Ibu Era jadi ini aja nanti kalau kita rubah RPP atau masukkan itu bahan ajar ke ini sehingga RPP-nya lengkap ya. KIKD masukkan semua di RPP awal ya. Karena format penilaian itu begitu kita buka langsung. Nah, ada KKI-nya, ada KD-nya gitu. Apa KD-nya KI ada apa? Ada sinkron antara KI dengan KD dengan tujuan pembelajaran itu di format penilaiannya. Kalau Anda nanti UKIN gitu loh. Jadi langsung itu. Ya kalau tidak ada begitu, karena yang menilai nanti bukan saya, bukan Dr. Siti Hajar, bukan. Langsung dia lihat RPP tak main, tidak ada KI langsung 0 ditulis. Kurang sekali menilai tak. Tapi kalau ada KI, ada dari KI, cocok enggak ada sinkron antara KI dengan KD. Nah, KD dengan tujuan pembelajaran sinkron tidak. Kalau pemain sinkron semua 100 nilainya, saya enggak segan-segan berikan nilai 100. Kalau mamanya sinkron saya kasih 100. Saya enggak ragu-ragu bilang 90 apa mau deh. Nah, kalau 100 katanya nilai di atas, tidak, pikiran saya sepanjang itu memang sinkron, ada sinkron saya kasih sesuai. Gitu. Sama itu Ibu ya. Nah, oke.
Ya, Bu. Kemudian nah itu bandingkan fungsi. Coba-coba di keterampilan mengenai. Ya, oke. Coba yang lain, bisa enggak komen ini ada yang saya dapat. Coba yang lain coba nih. Iya. Teman-teman Nah, yang lain. jadi ya baik untuk rulesnya bukan hanya guru pamong dan instruktur yang memberikan komentar, tapi diwajibkan juga kepada rekan-rekan sesama mahasiswa PPG. Iya. Baik, silahkan. Jadi, Seperti kemarin saja Saya- polanya ya. Silahkan Bu. Pak Stefanus. Ketika saya membuat, kan pasti kita semua sudah disupervisi. Cuma pemahaman dari pengawas juga berbeda-beda. Nah, iya betul. di kurikulum 2013 ini memang diterapkan pendekatan saintifik, observing, questioning, association, communication, and experimenting. Tapi misalnya menurut beliau problem based learning itu akan muncul di dalam langkah-langkah pembelajaran. Jadi ada di dalam di situ siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah. Jadi muncul sendiri ada kata-kata yang berhubungan dengan problem itu sendiri. Terus teknik-tekniknya misalnya diskusi dan sebagainya itu juga akan muncul di dalam setiap tahap pembelajaran. Itu yang begitu juga waktu kami datang di akreditasi Kita nih. itu yang diberitahukan. Jadi tidak perlu menuliskan ini bagian mengamati, ini bagian menanya, tapi dari konteks kalimatnya kita sudah bisa tahu. Oh, ini sudah masuk di 5M, ini sudah ada saintifiknya di dalam, ini sudah ada problem based learningnya di dalam, dan semua teknik yang dia gunakan memang ada. Itu yang terus yang saya mau tanyakan, pernah juga saya tulis waktu di situ dan disarankan bilang terserah mau tulis atau tidak, karena terkadang waktu yang dituliskan itu membuat kita buru-buru. Tidak sesuai. Iya. Benar-benar. Akhirnya ketika Saya juga begitu. dikurangi itu nilai, Bu. Jadi enggak. Kalau saya juga begitu. Ya, saya jadi tidak tentukan jadi pemberian waktu. Sudah ada di bagian atas berapa kali pertemuan. Jadi tergantung dulunya, karena bisa saja waktu bertambah karena kemungkinan waktu, ada bertanyanya juga di questioning, betul. Saya juga begitu juga. Terus LKPD kan artinya lembar menurut saya. Berarti dia harus terpisah dari RPP. RPP kan rencana. Jadi lain karena memang terpisah, Pak. Iya. LKP terpisah dengan RPP. Terpisah memang itu. Materi kecuali bahan ajar itu satu harus itu LKPD masuk terpisah. Ya, dengan bahan ajarnya. Ya, itu saja yang masukan. Untuk lebih detailnya ini saya masih terlalu kurang untuk melihat karena saya bukan tim penilai, tapi hanya memberikan pandangan saya, Bu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sudah benar itu, makanya saya bilang coba ayo lihat yang lain ini bagaimana. Nah, jadi Ibu Ira memang betul dikatakan Pak Stefanus. Ketika saya juga asisi teman-teman di sekolah, saya ada yang biasa menuliskan di introduction-nya ya, di kerja pendahuluan 5 menit. Padahal di pendahuluan mereka ambil 10 menit, 15 menit. Kenapa? Ketika dia tanya jawab itu secara orally, banyak waktu di situ, dengan juga mereka memberikan motivasi. Jadi makanya berikutnya saya bilang kepada teman di forum MGMP mengenai waktu kegiatan pendahuluan, tidak usah tentukan 5 menit di pendahuluan, di kegiatan inti 75 atau di penutup 15. Tidak usah. Kenapa? Karena sudah ada di atas alokasi waktunya kan. Ini pertemuan dua kali pertemuan sekian jam, tidak usah lah gunakan. Kenapa? Karena rata-rata guru kasihan ketika diberikan waktu pada saat pendahuluan 5 menit dia hadiah buyar. Bilang karena tidak semua kelas bagus kan.
ada kadang-kadang kelas siswanya agak betul-betul perhatian khusus. Nah, itu lama di pendahuluan. Sehingga mereka keteter di kegiatan inti dan dia menganggap ini guru, saya harus selesaikan ini LKPD yang 3 kali session ini. Nah, makanya saya katakan fleksibel aja antara pendahuluan, inti dan penutup. Yang penting berjalan. Kalau seandainya di kegiatan inti ada 3 sesi atau 3 LKPD yang mau dibagikan kepada siswa, nah tidak bisa ya, tidak usah, jangan dipaksakan. Apalah artinya kita paksakan, seperti yang Ibu Siti Hajar lakukan kemarin itu waktu dia menjadi guru di STM ya. Jangan, kita ikuti aja. Ya, oke, silahkan lanjutkan Ibu Era. Yang lain mungkin ada masukan lain? Ada masukan sedikit. Jangan sedikit Pak, banyak-banyak. Pak Imran, silakan. Balik dulu Pak. Ya, mungkin saya Where are you sedikit going? Huh? tentang Where? Remember masalah Friday. Day is Friday. Jumat masalah nah. waktu tadi. Ya, memang benar. Oke, silakan. Nah, rata-rata kita lihat kalau di dalam penulisan apa namanya RPP itu biasa di waktu itu awal pendahuluan sampai penutup itu memang dituliskan waktu. Nah, memang kalau kita ini memang nantinya kita guru-guru akan terfokus di situ. Tetapi kalau dari segi itu lebih bagusnya lagi supaya kita bisa apa namanya dengan materi pembelajaran kita. Jadi mungkin itu dari saya, mungkin lebih bagus juga ditampilkan waktunya supaya kita bisa tahu sampai di mana kita menjabarkan pembelajaran kita. Karena jangan sampai waktu pembelajaran kita akan tidak di manajemen dengan baik. Maksudnya nantinya pas waktu sudah selesai, tetapi di dalam kegiatan inti belum selesai pembelajarannya. Jadi mungkin itu alasannya kenapa waktu itu ditampilkan. Ya, kemudian saya sedikit masukkan sama Ibu Era, yaitu saya hanya ke penulisan. Alangkah baiknya model penulisan itu disamakan semua model hurufnya. Ini ada yang Times New Roman, kemudian ada yang Calibri. Yang bagusnya disamakan semua supaya dia semua itu masukkan. Ya, makasih Pak. Sedikit Bu. Silakan Pak Sumika, jangan sedikit, banyak-banyak Pak. Oke. Sebenarnya bahkan memang banyak Bu saya, tapi kalau banyak saya yang jadi bertanya sama Ibu Erawati dan bahkan Ibu dosen atau Guru Pamong Bu. Yang pertama adalah alokasi waktu tadi yang sempat disinggung. Saya juga kebetulan punya masalah yang sama. Saya bahkan sampai sekarang untuk merumuskan komponen RPP itu, saya kesulitan menentukan apakah alokasi waktu saya ini akan cukup atau tidak. Kemudian saya juga bingung sebenarnya. Ini kan saya sudah sampaikan kemarin bahwa sebenarnya saya tidak pernah mendapatkan bagaimana menyusun RPP mulai dari awal.
termasuk di dalamnya mungkin untuk penentuan IPK. Saya bahkan tidak tahu bahwa IPK itu adakah batasan-batasannya kita merumuskan IPK, ataukah memang sudah ada yang paten, kita tinggal pilih beberapa atau memang harus memilih semuanya. Kemudian jadi pertama masalah alokasi waktu, kedua IPK, kemudian masalah bahan ajar. Bahan ajar yang saya bingung untuk dimasukkan dalam RPP ataukah memang terpisah dari RPP. Itu saya bingung bagaimana memposisikan buku paket, Bu. Jadi istilahnya begini, siswa-siswa kita sudah punya buku paket. Kemudian seperti mungkin punyanya Pak Amri juga tadi, saya lihat itu banyak yang merujuk ke buku paket. Dan termasuk juga punya saya juga ada yang merujuk ke buku paket. Apakah saya harus membuat bahan ajar itu terpisah dari buku paket, atau memang cukup saya lampirkan di dalam RPP bahwa sumber belajarnya adalah buku paket, dan kemudian ada LKPD, kemudian ada link video. Nah, itu mungkin beberapa yang masih menjadi pertanyaan juga buat saya. Jadi kalau untuk memberikan masukan ke Ibu Erawati, mungkin saya sangat sulit memberikan masukan karena saya sendiri masih banyak perlu belajar. Ya, jadi saya sudah melihat contoh dari Ibu Erawati, kemudian juga beberapa dari Pak Amri tadi, walaupun mungkin hampir sama juga saya dengan Pak Amri yang belum sempurna juga. Jadi nanti kalau punya kesempatan untuk mempresentasikan, mungkin saya akan butuh banyak masukan dari teman-teman untuk membangun pengetahuan saya dari awal tentang penyusunan RPP yang baik. Ya, demikian mungkin, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu Erawati dulu yang tanggapi. Terima kasih, Pak. Apa yang Bapak katakan tadi itu sebenarnya saya juga alami. Mengingat kalau untuk komponen pembuatan RPP itu tidak ada yang, kalau menurut saya tidak ada yang bisa sesempurna, tidak bisa ada yang sempurna, karena sampai sekarang pun kalau pedoman penilaian sebuah RPP itu saya tidak tahu kita harus mengacu kemana. Tapi untuk kalau untuk pandemik ini, saya mendengar ada istilah pembuatan RPP perangkat merdeka, istilahnya merdeka di sini dalam artian kita bisa menaruh seperti KD-nya ataupun tidak, itu terserah kita. Tapi kalau untuk mengacu pada penilaian kita nanti di sini, otomatis bentuk perangkatnya itu mirip-mirip sama Pak Amri tadi. Cuman karena saya terlanjur membuat yang selembar seperti ini, jadi saya buatnya seperti ini. Terus tadi sama Pak Stefanus tadi katanya LKPD itu disendirikan. Iya, memang benar, cuman karena saya buatnya satu file di sini dari RPP sampai penilaian, jadi supaya menampilkannya juga tidak buka-buka Windows, tidak ganti-ganti tab.
Kemudian ada lagi tentang alokasi waktu juga. Ya, saya juga kadang kendala di situ, malah kadang kalau saya mengajar itu, kalau sudah mungkin Bapak dan Ibu-ibu sudah pernah mengalaminya, kalau sudah keasikan kita sampai lupa waktu dan kita tidak lihat kalau bukan bel istirahat, ada pada saat pergantian jam sudah ada guru di depan yang menunggu begitu. Kemudian satu lagi kendalanya untuk penyusunan RPP ini yang nantinya kita akan upload di LMS adalah saya sudah lihat petunjuknya di LMS itu salah satunya adalah RPP-nya salah satunya daring. Sedangkan sekolah saya itu sudah sejak bulan Maret itu sudah masuk sekolah, tetapi semua mata pelajaran itu sama waktunya, 1 minggu itu 2 JP. Jadi yang misalkan bahasa Inggris itu yang tadinya seminggu itu 4 JP hanya 2 JP. Begitu juga mata pelajaran lain yang misalkan bahasa Indonesia yang 6 JP seminggu, dia tinggal 2 JP. Jadi semuanya itu 10 mapel itu 1 minggu hanya 2 JP. Jadi saya kadang bingung juga bagaimana mensiasati itu, karena mengingat mengingat materinya juga yang harus otomatis harus diperpadat agar sesuai dengan waktu yang kalau dipikir ini kan sudah mau semester, mau penilaian akhir semester, jadi otomatis materinya juga harus selesai, sedangkan sekarang saya masih berputar-putar di descriptive text, apalagi ada mengikuti PPG ini mungkin sedikit terhenti. Itu salah satu kendala saya. Kemudian untuk penilaian itu saya lihat di mana? Penilaian di LMS itu berbasis daring. Sebenarnya sekolah saya juga punya lab komputer, cuman karena berada di kepulauan, kendalanya di jaringan. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak ada kendala di jaringan, kalau untuk saya mungkin kendalanya di situ. Terima kasih. Ini karena Ibu Pamun dan Ibu dosen belum stay, silakan Bapak Ibu kalau mau share silakan. Ada Ibu Nurhayati. Silakan Ibu Nurhayati. Mungkin bisa diulang tadi pertanyaannya, Pak Fazul. Yang singkat saja. Baru bergabung kembali ini Ibu Nurhayati. Halo Ibu. Baru-baru nih keluar ya, jaringannya tidak bagus, terputus sampai sempat keluar ini. Silakan tadi Pak Zul, bagaimana? Arah pertanyaannya tadi bagaimana? Ini ada pertanyaan dari Pak Zul. Sepertinya Pak Zul meminta konfirmasi yang seperti apa sih RPP yang dianggap sempurna oleh supervisor, begitu Bu. Begitu ya intinya ya Pak Zul ya. Iya, Bu. Saya juga mau bertanya begitu. Iya, betul. Karena sepertinya sepertinya ada sedikit konsep yang berbeda pada tiap personal supervisor seperti itu. Nah, jadinya guru bahkan di dalam satu daerah pun, dalam satu kota pun, antar sekolah itu sering terjadi
Iya. bukan juga perdebatan, tapi bingung memikirkan ini gimana, ini yang benarnya ini bagaimana. Iya, karena Silakan, lain-lain Ibu. iya benar itu. Kan Betul Ibu Pak kan ini Sulfikar. asesor gitu loh. Ibu ini asesor, supervisor. Ah, betul Bu Jadi dokternya lebih waktu kemarin paham. Bahkan kami juga itu jadi perdebatan juga itu Pak Sul. Kami entah mungkin bukan sudut pandang, tapi cara memahami konsep RPP pada saat diberikan pelatihan itu mungkin kan ada different perception, cara penerimaannya juga berbeda. Nah, karena cara Beda, penerimaan iya, betul. berbeda, otomatis juga how to apply to the teachers juga pasti berbeda, Iya. seperti itu. Tapi kalau dibilang berbeda sekian persen, itu yang perlu kita tanyakan. Saya kira ya pastilah Hanya beda-beda beda-beda. sedikit saja lah. Gitu. Saya yakin seperti itu. Iya. Silakan Ibu. Oke. Betul itu Pak Sul. Masing-masing pengawas sering memberikan koreksi ya, salah ada sebenarnya. Itu saya angkat di tahun kemarin 2018 saya ikuti di Jogja pelatihan instruktur guru inti. Saya juga angkat itu, bilang kenapa tidak ada RPP yang betul-betul perfect, yang semua pengawas sukai, semua pengawas bilang oh ini loh yang mixnya, inilah yang fix, ini yang RPP yang digunakan semua se-Indonesia. Saya tanyakan dia dalam rata-rata yang dari Papua, bilang, iya benar, saya juga setuju itu yang dari Papua yang ini. Kemudian yang Pak narasumbernya menjawab bilang, untuk mencari kesempurnaan Bu tidak ada. Karena lain juga persepsinya. Yang penting Bapak Ibu sudah menuliskan KIKD dan ada di dalam PPK-nya di kegiatan inti, itu sudah benar. Kemudian antara tujuan pembelajaran, mulai silabus, turun ke tujuan pembelajaran, kemudian turun ke indikator, baru tujuan pembelajaran, kemudian di materi ajar dan di LKPD sudah sinkron, artinya sudah sintaknya sudah bagus, itu sudah benar dan masuk ke penilaiannya. Karena gini, kadang-kadang kita memberikan di pengetahuan ya, soalnya materinya di LKPD itu tidak sesuai dengan penilaiannya, di rubrik penilaiannya tidak sama. Di pengetahuan siswa disuruh hanya bagaimana menjawab pertanyaan berdasarkan based the text. Di dalam penilaiannya tidak sama, tidak sinkron, tidak sesuai dengan rubrik penilaiannya. Itu aja. Mengenai waktu, saya juga tanyakan waktu sekian menit, introduction-nya 5 menit misalnya, kemudian di kegiatan intinya main session-nya itu 75 menit, di closing 15 menit. Sepakat kita yang pada guru inti se-Indonesia pesertanya, ya tidak usahlah diperberatkan untuk pengawas. Memang yang ikut peserta waktu itu pengawas-pengawas dengan saya mewakili guru inti saja, bukan mewakili pengawas. Kebetulan untuk pare-pare yang mewakili saya sendiri dari guru inti, bukan sebagai pengawas saya mewakilinya. Kalau dari daerah dari seperti yang lain-lain itu pengawas Makassar, pengawas dengan guru. Kenapa pare-pare cuma satu yang terpilih? Saya tanya kenapa cuma satu, ternyata itu hasil tes katanya. Satu yang terpilih, ya udah saya aja mewakili dengan, makanya pengawas pernah ada teman tolong tanyakan soal ini mengenai RPP yang mana yang sebenarnya sempurna. Jawabannya yang narasumber di sana tidak ada yang sempurna. Itu persepsinya masing-masing orang. Karena kapan lain yang melihat ini, makanya guru juga jangan terima kesalahan begitu saya dari pengawas kalau dikoreksi atau ke asesor. Nah, kenapa bisa begini? Kembali bertanya, ya seharusnya bagaimana Pak? Misalnya seperti saya, kalau saya tanya teman saya sebentar asesi teman, bilang kenapa bisa begini? Nah, saya jawab sesuai yang ini, bilang baru dia paham. Jadi jangan terima begitu aja. Kalau dicoret-coret RPP-nya tanya dulu kenapa Pak bisa begini.
Apa sebabnya? Menurut saya sudah benar. Ya, jangan menerima salah begitu aja. Itu loh pesannya narasumber di Jogja yang saya hadiri. Nah, benar. Nah, kemudian yang penting itu tadi, Pak. Dan yang paling ini yang dia tekankan ini Pak, para narasumber di Jogja itu dia katakan gini, banyak guru RPP-nya oke, bahannya oke, LKPD-nya oke, namun penguasaan materi depan kelas nonsense. Ini nonsense dia katakan loh. Saya kayak, nah sehingga kita satu persatu naik. Siapa yang saya bilang cabut nomor, saya langsung angkat tangan. Saya bilang, I wanna volunteer. Saya mau perlihatkan bahwa dari Parepare bisa langsung naik. Ternyata di situ saya bilang apa yang dimaksud nonsense? Maksudnya gimana? Saya kira semua guru itu tidak ada orang yang bisa jadi guru kalau tidak pintar. Rata-rata itu guru pintar. Katanya guru bahasa Inggris ketika mengajar ternyata hampir semua guru bahasa Inggris di depan kelas itu mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Hanya 40% bahasa Inggris. Itu yang katanya di situ. Yang seharusnya as an English teacher harus katanya itu berbahasa Inggris paling rendah 75%. Tidak, ini survei ya, hasil surveinya bahwa ternyata banyak guru bahasa Inggris, makanya itu diharapkan sekali utamanya nih yang mengajar di kelas 7. Di kelas 7 hampir kan alasannya guru kelas 7 bilang anak-anak tidak paham. Apa jawabannya narasumber di sana? Dia bilang gunakan gestures. Ada kan gesture, ada dia total physical response itu kita gunakan. Nah itu, ya pokoknya sebagai guru harus selalu berinovasi, selalu mempunyai gimana caranya. Jangan langsung bilang misalnya ada yang bertanya, "Ma'am, what's the meaning short?" Jangan langsung bilang, "Oh short means pendek." Tidak. Gunakan gestures. Pokoknya jangan sampai berbahasa Indonesia. Jangan sampai, "Ma'am, apa artinya pendek?" Jangan. Tapi kita juga siswa, guru sebagai guru jangan bilang, don't say like that. Kita, you mean short? Nah, gitu. What's the meaning short? Kita ulangi ya, siswa tahu. Jadi, apapun itu, sehebat apapun RPP-nya, sebagus apapun RPP-nya, yang paling penting penguasaan materi di depan kelas. Jika seorang guru penguasaan materinya bagus, saya yakin Anda sangat pede membawakan materi. Olehnya itu, sebagai guru saya saja sudah hampir pensiun, saya setiap malam belajar loh. Sampai anakku bertanya, kenapa belajar? Sudah jadi guru kok masih belajar? Saya bilang, saya masih kurang. Sekarang ini di era yang serba canggih, IT-nya. Guru-guru harus, jangan bilang, ya mudah saja. Kok tidak? Di selama pandemi ini, saya mengikuti beberapa webinar-webinar saya ikuti itu. Karena saya mau mengikuti apa? Saya tidak mau dibilang guru gaptek. Kalau seangkatan saya rata-rata orang muda yang saja deh, biarkan kita ini ngomong pensiun. Kalau saya tidak punya prinsip begitu. Saya selalu katakan kalau Anda bisa, mengapa saya tidak? Kita kan sama-sama kan nasi, itu prinsip saya. Jadi mudah-mudahan saya katakan demikian bukan berarti proud ya enggak. Saya hanya berikan spirit kepada Anda semua yang masih muda. Kalau saya sih tinggal hitung hari kalau bilang 3 tahun itu Bapak Ibu ya. Oke. Silakan Ibu yang lainnya. Itulah yang saya dapatkan pelatihan yang kemarin. Mungkin itulah pelatihan terakhir saya tahun November 2018 di Jogja, kemudian di Surabaya lanjut di tahun yang sama. Pelatihan guru instruktur juga itu. Oke, tapi Bapak Ibu silakan dilanjutkan Ibu Era. Halo. Hanya ya istilahnya sharing aja. Silakan Ibu Era. Kita lanjut. Oh, ada juga lagi Ibu Hera. Ini juga yang saya dapat yang saya teringat. Ya. Ciri khas bahwa ini adalah kurikulum 2013, tidak ada lagi kata siswa. Ini yang seringat. Harus peserta didik. Kalau masih ada kata siswa itu katanya KTSP. KTSP itu kan 2006. Perubahan kurikulum itu sampai 10 kali loh perubahannya. Mulai kurikulum tahun 1940 kalau tidak salah, kemudian 1952, 558. Saya ngalami kurikulum jadi guru 1994 itu.
mulai kurikulum 75 saya mulai alami itu 1975 menjadi 1994 terakhir itu, kemudian berubah menjadi KBK itulah berubah oleh KTSP dan terakhir K13. Nah, K13 tidak berubah lagi, apa yang berubah di sintak pembelajarannya aja dengan adanya beberapa model pembelajaran. Sekarang ini kan kita dapat lagi model pembelajaran TIPEK di PPG ini ya, TIPEK ada lagi yang namanya kode 4C itu, STEAM ada di sini yang kita dapat bertambahan, tetap kurikulumnya 2013. Apalagi nih Mendikbud Nadiem Makarim sudah membawahi Dikti juga. Tadinya Dikti terpisah dengan Kemdikbud, sekarang bergabung itu dan dibawa bimbingannya, dibawa undang-undangnya Pak Nadiem Makarim. Mudah-mudahan ke depannya kita dulu nih betul-betul, karena Pak Nadiem Makarim ini betul-betul respect kepada pendidik, bukan sedang guru pendidik, sesuai dengan Undang-Undang nomor 2000 tahun 2005 nomor 14 ya kalau tidak salah, tentang guru dan dosen itu, yang masalah sertifikasi ini. Jadi saran saya Bapak Ibu yang peserta PPG, selalu saya tekankan itu kepada semua guru-guru yang saya jadi asesi itu, tolong yang sertifikasi harus ada nilai tambah, nilai plusnya dibandingkan dengan guru-guru yang belum sertifikasi. Apalagi Bapak Ibu ini mengikuti PPG seperti ini, Anda akan kembali ke mengajar seperti biasa di tempatnya masing-masing. Perlihatkan kepada di sekolah Anda masing-masing bahwa Anda betul-betul ada nilai plusnya dibandingkan yang lain. Jika tidak ada nilai plus, pasti data sudah Tommy PPG sertifikasi Tommy begitu-begitu Ji. Malu dong. Kemarin sertifikasi sudah cair. Tanggal 28 ya sudah cair itu. Untuk triwulan pertama di tahun ini. Ya oke, silakan jadi pertama penguasa materi ya semuanya. Karena apapun itu sebagus apapun RPP kita, kalau penguasa materi tidak ada, kasihan. Kalau dibilang berbahasa Inggris yang ada kan guru takut salah, loh kok guru takut salah? Bukan karena apa? Karena dia tidak pede. Coba anggaplah yang kita hadapi itu betul-betul pemula belajar bahasa Inggris. Jika umpamanya buat salah, buka dong Google Translate. Lihat cara pengucapannya, how to pronounce, how to spell it. Itu saya begitu. Tiap malam saya tidak harus belajar loh. Di depan saya ini banyak. Kalau dilihat nih ada semuanya. Kalau begitu saya buka lagi. Orang tua itu kan daya pikirnya menurun, kasih loading, dia bilang orang. Kalau seperti Anda, seperti Ibu Dokter, mantap. I'm proud of it, Dokter Siti Hajar. Masih belajar juga. Ya, memang banyak sekali ya Bu ya perubahan itu, perubahan kurikulum kita. Ya, kalau dikatakan sebenarnya saya juga pernah sempat berpikir ini kok pemerintah sedikit-sedikit perubahan kurikulum. Ternyata memang itu perlu. Kenapa dianggap perlu? Betul. Karena kurikulum itu harus mengikuti perubahan zaman. Nah, kurikulum yang sebelumnya itu kan tidak menitik beratkan kepada pemanfaatan teknologi. Nah, kenapa sekarang digencarkan TIPEK itu dan STEAM? Karena di dalamnya ada pemanfaatan maksimalitas pemanfaatan teknologi seperti itu. Ya, berbicara tentang teknologi kan juga tidak mesti yang complicated. Kita mencari teknologi yang as simple as possible, yang mudah di-apply, sekali lagi. Ya, tetap dengan mempertimbangkan bagaimana kemampuan peserta didik. Ini saya mau tanya Ibu, perubahan terminologi dari siswa ke peserta didik itu kira-kira alasannya apa itu ya? Saya juga sempat, ini sudah lama sekali pertanyaan saya, ini sudah diubah dari siswa ke PD begitu, peserta didik, jadi bukan percaya diri peserta didik begitu. Kira-kira pertimbangannya apa itu ya Ibu ya? Ibu termute audio tak Ibu? Maksudnya kata siswa berubah menjadi peserta didik.
Iya, Ya, begitu ya. kira-kira pertimbangan kurikulum developer itu seperti apa begitu sehingga mesti diubah itu terminologi. Pertimbangannya gini. Itu saya tanyakan apa bedanya peserta didik dengan siswa. Dari sejak saya jadi manusia, saya sekolah itu bukan siswa. Bahkan kalau SD itu murid. Murid dengan siswa sama aja artinya. Kok kenapa berubah menjadi peserta didik? Apa jawabannya? Dia katakan begini. Kalau siswa Ibu belum tentu jadi belum tentu dia ikut belajar, mungkin dia ada di luar. Dan kalau peserta didik harus betul-betul ada di kelas. Apakah itu siswanya atau orang peserta didiknya tidur, dianggap dia hadir. Nah, saya bilang hadirnya bagaimana? Siswa juga pernah saya katakan, siswa saya tidur di belakang, ya saya hampiri. Nah, ketika ibu menghampiri dan memberikan arahan bagaimana supaya dia ikut di pembelajarannya ibu, dia termasuk peserta didik. Waktu dia sebagai tidur dan ibu abaikan siswa, dia katakan begitu jawabannya. Bilang, oh begitu ya. Coba bapak ibu dia bilang, kalau umpamanya siswa itu kan siswa the student dia bilang. Saya bilang peserta didik kan. Dia bilang kalau peserta pasti dia ikut belajar. Iya, student juga. Sampai saya cuma satu istilah kita bahasa Inggris kan pakai student saja. Iya, itu saya tanyakan itu. Kenapa mesti overlap? Itulah saya bilang, wah jadi itu yang di benak saya dokter tuh sampai saya catat itu. Bilang saya harus kalau saya jadi memeriksa lagi monitor atau supervisi teman, asisi teman ini, saya coba minta tolong tapi saya tidak salahkan, dia bilang kalau bisa saya kasih gitu sama teman, kalau bisa diganti ini kata siswa. Kata siswa itu katanya ada di KTSP. KTSP itu dengan kurikulum 2013 betul-betul beda. Kenapa? Karena di kurikulum 2013 itu ada namanya PPK, betul-betul PPK ditanamkan betul di situ. Pendidikan penguatan pendidikan karakter itulah sehingga kata peserta didik. Nah, kalau peserta didik itu betul-betul dia include di dalamnya, apapun yang dilakukan di kelas dia ada, itu namanya begitu katanya. Kami saya begitu ya, terima aja. Jadi terus saya balik tanya, ya seandainya bapak ibu, karena itu ibu kalau tidak salah ibu dokter Anda Widya kalau tidak salah, Bu kalau umpamanya ada teman kita kebetulan saya juga dia bilang, iya bilang gitu aja, peserta didik beda dong dengan siswa. Saya bilang, tapi kalau bahasa Inggrisnya student juga Bu. Dia bilang, iyalah kita ambil kalau peserta didik jelas dia ikut terlibat belajar dalamnya, siswa belum tentu. Karena siswa ya sampai saya menganggap gitu aja. Oh, jadi intinya Bu kalau KTSP siswa. Kalau siswa itu tidak dianggap bahwa dia harus ada di ruang kelas begitu. Dia bisa di ruang kelas gitu katanya. Bisa saja katanya dia di luar kelas ataukah bisa saja di dalam kelas tapi tidak ikut di dalam keaktifan. Oh jadi nah saya kan selalu perhatikan siswa saya apakah dia duduk dulu. Saya bilang gitu. Dia bilang, ketika dia duduk di belakang dia tidak mengikuti, saya akan monitor jalan terus Pak. Dia bilang, Ibu ngapain sih? Dia bilang, tentu dong. Kenapa tidak belajar Mak? Kenapa teman sudah kamu tidak? Dia bilang. Nah, waktu Ibu sudah mengajar dan dia ikut, berarti itu peserta didik. Waktu dia di dalam, betul di dalam siswa aja. Jadi oh gitu ya. Sudah gitu aja Ibu. Baru makanya itu coba katanya lihat ke dia yang K13 ini tidak ada kata siswa, semuanya mengacu kepada peserta didik. Ya, mungkin sudah mereka sepakat. Okay, no problem. Okay, no problem with changes. Iya, kalau saya tidak problem sih. Iya, artinya cuman saya itu curious saya itu saya sering kambuh, sering kumat saya Bu kalau ada perubahan istilah yang saya rasa kontennya sama saja, tapi kok mau diubah gitu. Diubah juga kira-kira alasan diubahnya apa gitu. Itu yang saya mau tahu. Benar. Nah, kalau tadi dengan alasan bahwa kalau siswa itu bisa saja berada di luar kelas, label siswa pastilah sama bahwa mereka menjadi satu bagian peserta yang kita didik begitu loh. Begitu ya.
Indonesia ini itu bikin bingung memang. Indonesia suka bikin Kasih, bingung. betul. Suka Betul. bikin banyak Make confused. terminologi yang bikin bingung. Iya. Dia bilang, Makanya oh sampai lagi saya susah bertanya nulis. begini. Heeh. Sampai saya bilang begini lagi Bu, karena ini sudah selesai nih sebenarnya anunya sesinya. Jam setengah saya kembali penasaran bertanya lagi. Oh mungkin begini Ibu ya, kalau KTSP kita kata siswa, K13 peserta didik ya gitu aja Bu. Gitu aja katanya. Ya udah. Iya sih. Supaya ada katanya istilah. Ya. Maksud saya gini loh Bu, kita guru itu artinya wajar saja Bu bertanya seperti itu. Kan kita Iya. guru dituntut bagaimana anak didik kita atau whatever anak didik siswa Iya. peserta didik Iya. itu Tetap anak didik. dituntut untuk berpikir kritis begitu. Iya. Nah, kalau yang kurikulum developernya tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai, kita kan Ibu kan sudah berpikir kritis begitu, mau bertanya, kira-kira bedanya apa Iya. ya? Siswa dengan Apa peserta bedanya? didik. Apa bedanya Kita ya berpikir siswa dengan begitu. peserta? Saya kan menurut kebiasaan siswa. Waktu saya buat kan Ya, kita disuruh betul. buat RPP. RPP dipakai tulis tangan lagi Bu, bukan pakai ini. Tulis tangan. Artinya katanya itu guru inti atau instruktur harus serba bisa. Betul-betul bisa Tulis tangan. IT ya oke, menulis tangan oke. Handwriting Bu, mati ya. Biasanya kita tulis kumpul. Ya. Berapa lembar Ini itu Bu? Bu Nur. Wah, banyak lembar. Banyak Ya kan? Allah, itu handwriting. Banyak lembar. Yang handwriting ini banyak lembar. Oke, ini sudah bagus dari Pare-Pare. Oh, alhamdulillah tenang. Kembalikan lagi, please typing. Tadi ketik lagi, malah presenting. Aduh, betul-betul Bu. Apalagi waktu di site prioritas itu wow. Tapi hikmahnya saya dapat, saya sering betul-betul nanya belajar. Itu saya sering nanya itu loh Bu. Saya kan pernah Jadi, ikut pelatihan USAID itu. Iya. Saya bilang ini ngapain gitu, ini sudah ada laptop Iya. di depan saya disuruh lagi nulis pakai Tulis tangan. handwriting. Ini Benar. kenapa ini? Saya selalu bertanya begitu, artinya saya bukan oke lah, capek sudah jelas Bu ya. Tapi Iya. di era sekarang anak-anak sudah Serba pakai IT, Android. betul, betul. Iya, anak-anak sudah pakai Android, guru-guru sudah pakai iOS, sudah pakai Apple di tangan. Iya. Masih kita ini Iya. supervisor Kenapa masih mau iya disuruh nulis writing? handwriting. Ini ada Apa apa kalau ini? menurut kita Ibu? Iya, Bu Dokter, apa kita yang dapatkan dari situ? Kalau saya, Saya sampai saat ini tidak menemukan jawaban. Jujur saja Bu, bukan bermaksud untuk Kalau saya, menjelek-jelekan Bu Dokter, kebijakan, tidak. benar. Iya, Saya benar. sama sekali tidak menemukan satu apa ya? Karena saya nanya juga tidak dapat jawaban Bu. Ada jawaban yang nganu tuh yang memuaskan, betul. Mereka Nah, bilang begini satisfied. supaya Iya, betul. supaya guru-guru terlatih bukan hanya mengandalkan komputer. Ya memang zamannya Benar. komputer sekarang. Bu. Iya. Makanya Bu, saya bertanya, Iya. Pak, sekarang kan di era Simple sophisticated. Kenapa kita lagi kembali ke handwriting? Dia bilang, Bu, kalau Bapak Ibu mengajar di pelosok, apa ini? Itulah katanya harus betul-betul guru serba bisa. Oh gitu ya. Jadi sampai itu serba. antara siswa peserta didik bahwa sekarang kita masuk di era K13 nggak ada lagi katanya kata siswa diganti menjadi peserta didik. Nah saya kebiasaan pakai siswa sih, jadi sering saya itu dapat cross gitu. Iya, dan ada masalah. Saya koreksi lagi tulis kembali. Gitu. Ya, cuman mudah-mudahan peserta ini bisa dengar ya yang kita bincangkan ini, pengalaman ini bisa membantu atau kayak entah hanya ada di Indonesia kan atau bagaimana begitu. Iya. Ya, tapi dosen saya itu. Coba bagaimana yang lain ini? Ibu Era, punyanya Ibu Era sudah selesai kan? Kayaknya Pak Amri masih. Kita masih menunggu Pak Amri ya. Oke, silakan Ibu Era. Audionya termute Ibu Era.
terima kasih. Bapak Ibu kalau masih ada masukan dan saran disilakan. Untuk saya kendala Sudah saya ini selesai, kalau ya? untuk RPP ini Pangkatnya sudah iya, ya Bu. semua ya. Berarti sudah Bahan selesai. aja ini. Ya, baik. Kita menantikan Pak Amri. Halo Pak Amri, are you available? Terima kasih Ibu Era. Silakan diedit tadi ya, yang sesuai saran. Dia gitu Bu Era ya. Iya, RPP ini. jangan dibiarkan saja, jangan Iya, ditunda-tunda langsung nanti diedit, kelupaan. Jadi kalau ditulis semisal dulu. sudah revisinya sudah fix, kan udah bisa dipakai buat ujian. Silakan Pak Amri. Halo. Are you available, Pak Amri? Thank you, Ibu Era. Amri, are you with us? Oke. Silakan. Saya langsung lanjutkan, Ibu. Ya, lanjut saja. Kegiatan pembelajaran. Nah, ya. Silakan. Kegiatan pembelajaran di bagian pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dan memeriksa kehadiran peserta didik serta meminta peserta didik mengaktifkan kamera video. Guru mengajak peserta didik mengingat, merefleksi kembali materi pembelajaran sebelumnya, dalam hal ini materi greeting. Kalau sekarang belajar self introduction, berarti sebelumnya greeting. Yang ketiga, guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan cakupan materi. Yang kelima, guru mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian kegiatan inti di bagian mengamati. Ini di bagian inti, Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau beda pengawas, beda juga arahannya. Ada yang meminta dia tidak eksplisit seperti ini, mengamati, menanya, dan seterusnya. Ada juga yang meminta memang diperjelas. Karena ini untuk penilaian, maka saya pilih untuk memperjelasnya. Di bagian mengamati, peserta didik mengamati contoh teks yang diberikan guru. Tentu dalam hal ini karena daring, di share layar seperti ini. Peserta didik menuliskan hal yang belum diketahui. Kemudian peserta didik menuliskan informasi mengenai ungkapan perkenalan diri yang didapatkan dari presentasi. Yang keempat, peserta didik menuliskan informasi mengenai ungkapan yang didapat dari presentasi guru. Kemudian bagian menanya, dengan bimbingan guru, peserta didik merumuskan pertanyaan terkait isi, fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam teks lisan yang mengungkapkan perkenalan diri. Dengan bimbingan guru, merumuskan pertanyaan tentang bagaimana memperkenalkan diri dan responsnya. Yang ketiga, dengan bimbingan guru, peserta didik merumuskan pertanyaan tentang ungkapan bahasa Inggris yang digunakan dalam perkenalan diri. Kemudian bagian mengeksplorasi, peserta didik mengungkapkan ungkapan-ungkapan memperkenalkan diri dan responsnya yang terdapat pada teks yang diberikan dan dalam buku ajar yang digunakan. Buku ajar yang dimaksud PDF-nya, PDF. Karena kalau di sekolah, bukunya ada di perpustakaan sekolah, sedangkan kalau seperti sekarang yang siswa lihat cuma PDF-nya.
Kemudian yang kedua, peserta didik mengucapkan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri dan responsnya dengan pengucapan dan intonasi yang tepat. Kemudian menganalisis data atau informasi. Peserta didik mempraktekkan ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri pada teman-temannya. Peserta didik mempraktekkan ungkapan yang digunakan untuk merespon perkenalan diri teman-temannya. Dan terakhir, peserta didik menuliskan identitas diri dalam bentuk tes percakapan yang telah dipelajari. Kemudian bagian terakhir mengkomunikasikan. Guru membuat breakout room, jadi roomnya dipecah. Ini kalau di Zoom mungkin yang pakai Zoom bisa paham di breakout roomnya. Jadi siswa tidak keluar, cuma guru host punya fasilitas untuk membagi-bagi peserta meeting itu ke dalam meeting masing-masing. Kalau Zoom Premium. Kalau di sekolah saya menggunakan Microsoft Teams dari Microsoft, dan itu di breakout room. Secara berpasangan, jadi roomnya di breakout, jadi di room itu cuma ada 2 siswa. Secara berpasangan, peserta didik saling menanyakan identitas dan memperkenalkan diri, serta merespon perkenalan diri. Setelah selesai, peserta didik dikembalikan ke room utama. Peserta didik memperkenalkan identitas teman-temannya. Kemudian guru memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang percakapan yang telah dipraktekkan. Di bagian penutup, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan penugasan pada siswa untuk membuat perkenalan diri sebagai ini ujian prakteknya. Kalau sekarang selalu dalam bentuk video. Kalau dia pakai Microsoft Teams, itu bisa langsung rekam layar, maka otomatis terupload ke stream di Microsoft Stream. Jadi guru memeriksanya di situ, Microsoft Stream. Kemudian terakhir guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. Kemudian penilaiannya ada 2, penilaian pengetahuan. Ini juga dalam bentuk online, tapi kisi-kisinya seperti ini. Peserta didik menuliskan identitas diri dalam bentuk teks perkenalan diri yang benar. Biasanya tugas yang saya berikan itu meminta siswa untuk tetap menuliskan di buku tulis. Kemudian di buku tulis itu difoto, kemudian dikumpulkan di kolom tugas di Microsoft Teams. Instrumennya ada di lampiran 1. Kemudian komponen keterampilan, ini yang dalam bentuk video. Peserta didik mempraktikkan perkenalan diri dalam bentuk video. Tanpa teks diusahakan, walaupun kalau sekarang kita bisa lihat tanpa teks itu cuma menduga-duga dari lirikan mata dan gestur anak-anak saat praktek menggunakan yang dilihat dalam video. Tidak jelas kulihat Pak Andre. Coba zoom sedikit. Mataku ini sudah pakai kacamata, tidak bisa baca. Ya oke, itu tadi dari saya baca. Maklum ini sudah tua banget. Instrumennya ada di lampiran 2. Ya oke. Ya oke. Mungkin begitu ada. Ya, presiden
Dan saya dapat baca tadi yang dari awal itu. Coba scroll naik. Di scroll naik kita dulu Pak Amri. Coba naik ya, oke. Tidak, naik. Ke bawah maksudnya, maksudnya ke bawah. Setelah menanya tadi ada menanya, terus ke bawahnya itu ya. Terus ke bawah. Oke, menanya dengan ya oke, bagaimana dengan ibu-ibu ya bapak ibu yang lain atas tampilan atau share anunya nih Pak Amri? Ada komentar, ada saran, sumbang saran? Halo, yang lain bapak ibu? Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini kita namanya peer discussion ya. Ya, peer discussion. Bisa di-scroll dulu Pak, kembali ke IPK dan tujuan pembelajaran. Halo. Pak Imran mau bertanya, Bu. Iya. Silakan Pak, langsung saja. Ya, saya saya mau bertanya bukan untuk bukan tentang isi RPP ini, cuman saya mau menanyakan ke sekarang kan digalakan itu kan RPP 1 lembar. Mungkin itu untuk menghemat penggunaan kertas. Nah, untuk RPP-nya Pak Amri ini bisa tidak dibuat ke dalam 1 lembar untuk RPP-nya? Hanya itu saja. Itu aja. Saya jawab Ibu Dokter. Halo. Silakan Ibu, silakan. Tadi saya sudah katakan dari awal Pak Imran ya, Amran atau Imran ya? Iya. Di format penilaian itu langsung nomor 1 ada dicari memang apa? KIKD. KIKD ini yang artinya komplit, bukan RPP 1 lembar. Kalau RPP 1 lembar maka nilai Anda ada 4 cabang format penilaian dilampaui, tidak ada nilainya. Bayangkan kalau 4 format yang dilampaui, nilainya rendah sekali, Bu. Jadi tadinya kita juga ajarkan mahasiswa yang tahun lalu ya, untuk di LKPD ada kan tampil itu KD, tapi KI nggak ada. Jadi hanya nilainya rendah di situ. Jadi tolong kita buatlah. Memang sekarang digencar-gencarkannya itu RPP 1 lembar, tapi untuk UKIN ini sudah mulai tahun 2000 berapa itu Bu Dokter ini? 2019, 2018 di UKIN itu format penilaiannya begitu-begitu terus 2019. Yeah. Dicari KIKD. Kesesuaian antara KI KD menurun ke IPK, dari IPK menurun tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran menurun ke LKPD. Itu harus dicari semua apakah sesuai tidak. Nah kalau tidak ada berarti kosong dong 4 itu. Nah kalau kosong berarti nilainya berapa dikali berapa, itu loh. Sampai kita sepakat ini guru PAMUN dan dosen agar mahasiswa mempersiapkan RPP yang betul-betul ada format penilaiannya.
sesuai dengan format penilaian di UKIN nantinya gitu Pak Imran ya. Tapi kita kemarin Bu Dokter Di sepakat juga bahwa kita buatlah RPP, kan 3 disuruh buat RPP, buatlah RPP yang sedang berjalan, kemudian RPP yang lampau, yang satunya lagi kita buat RPP 1 lembar. Ya, apakah RPP 1 lembar itu mengikut yang sedang berjalan, ataukah RPP yang 1 lembar itu yang sudah lampau? Ya kita buat standby aja, kita siapkan aja. Ketika diminta RPP 1 lembar, oke ada. RPP yang full dengan yang sedang berjalan ada. Kemudian RPP yang lampau ada. Jadi makanya 3 tadi kemarin itu sudah diinformasi sama Dr. Siti Hajar bahwa kita standby RPP 3 itu. Ya, ada juga yang persiapan untuk RPP online dan offline. Begini saja ya Bapak Ibu supaya maksimal. Jadi kita antisipasi karena kan kami ini belum tahu bagaimana format hukum untuk tahun ini. Jadi untuk maksimalnya persiapan Bapak Ibu, mending disiapkan sajalah RPP dengan berbagai format itu. Supaya nanti pada saat ada informasi dari BPK, Bapak Ibu sudah tidak kelimpungan lagi. Nah, tinggal mengajukan, oh seperti ini yang diminta, sesuai syarat yang diminta. Itu sih Bu, karena kami juga belum bisa memberikan, jangan sampai kami memastikan bahwa menggunakan RPP yang sedang berjalan atau yang lampau, tapi ternyata yang disarankan semisal ini harus menggunakan RPP untuk semester yang akan datang, semisal gitu ya. Begitu juga dengan RPP online dan offline-nya disiapkan sajalah semua. Ya, iya. Mengenai anunya Bu itu yang kemarin tahun 2020 ya di Desember kan ada teman yang mau naik pangkat ya, sempat saya ACC, saya format penilaiannya itu harus ada KIKD lengkap. Jadi sebaiknya memang format itu bukan kita yang buat dari pusat itu. Ya sebaiknya memang harus ada. Itu ya. Kita siap-siap aja. Ya, Oke ya Bapak Ibu. Lebih baik ada tapi tidak kepake daripada tidak ada terus diminta pada saat ujian. Nah, kan kita Betul. seperti itu Bu. Nah, daripada kelimpungan di hari H kan susah. Saya sedikit menambahkan yang pernah saya baca itu memang bukan hanya garis besarnya saja, tetapi ada keterangan di bawah RPP yang lama tetap boleh dipakai. Jadi tidak ada tuntutan bahwa jumlah halamannya itu menjadi salah satu kendala. Tidak, bukan di situ poinnya. Jadi terserah baju mana yang cocok kita pakai. Nah itu yang kita gunakan. Itu maksud dari mau 1 lembar, 2 lembar, 1000 lembar tidak masalah. Yang penting kita senang pakai ya diterapkan. Masalahnya nanti kalau materinya tidak nyampai, apa hubungannya dengan lembar dengan materi? Betul. Ya, saya juga baru mau bilang begitu. Saya bilang kalau kita tidak perlu perdebatkan jumlah lembar ya. Iya. Yang jelas komponen intinya mulai dari KIKD itu ada di dalamnya. Terima kasih Pak Stefanus for remind us. Saya sampai bisa dari awal Pak Stefanus hanya menampilkan foto ini, belum menampilkan wajah aslinya. Ini Pak Sulfika saya sudah tahu wajahnya. Siapa tadi Pak Imran sudah saya tahu. Bu Ramla sudah, Bu Walidaya sudah, Ibu Hapsa sudah. Bu Nera ini juga. Kamera saya bisa mematikan laptop saya kalau saya nyalakan. Oh begitu ya, betul. Ya, ambil power semua dari komputer. Oh begitu. Memang terkadang ya, nggak tahu mungkin apakah spek zoom-nya yang sudah tidak match dengan spek laptop. Saya pernah menemukan kasus seperti itu, langsung blank ya, langsung hitam. Dia jadi black screen. Black screen dia, mati. Pokoknya mati total. Pakai handphone Pak Stefanus. Oh iya betul, bantuan handphone.
Lihat Ibu fotonya ada di Saya sudah mengenali Pak Stefanus itu bukan dari wajah tapi dari suara. Saya sudah sangat mengenalnya. Kalau Pak Stefanus yang berbicara, pasti Pak Stefanus. Tanpa saya melihat wajah. Ya, oke. No problem Pak Stefanus, no problem. Bahkan tanpa menampilkan wajah pun Pak Stefanus sudah sangat aktif di sini ya. Oke, masih adakah Ibu yang mau ditanggapi? Sebenarnya masih ada, Bu, tapi silakan. masih cukup waktu, Bu. Masih bisa. Kali yang mau sholat kah? Yang bapak-bapak mau sholat Jumat ini? Ini boleh Pak, boleh keluar Pak. Oh iya, tapi sebenarnya saya masih ada pertanyaan sih, Bu. Masih ada? Ya silakan Ini Pak. sudah 11.50 sih sebenarnya. Boleh silakan deh Pak. Saya sudah tidak Oh iya, menanggung singkat dosa saja. itu, Pak. Iya, Bu. Singkat saja mungkin, Bu. Tadi sebenarnya saya juga sempat menanyakan tentang bahan ajar atau materi ajar yang dicantumkan dalam RPP adalah sumber belajarnya adalah buku paket. Tapi apakah mesti kita bikin lagi ringkasan materi dalam bentuk bahan ajar atau materi ajar untuk melengkapi komponen RPP kita? Nah, itu mungkin Bu yang saya mau tanyakan. Ya, kasih. Oke. Sebaiknya harus Pak. Maka kenapa? Karena di UKIN juga ada di situ. Di UKIN, format penilaian UKIN ada. Ini sempat saya foto semua itu. Waktu saya UKIN, saya foto-foto semua itu. Bilang, oh ini loh anunya. Jadi saya bilang betul-betul kita wanti-wanti memang itu. Di UKIN ada. Yang materinya sesuai enggak dengan LKPD-nya ada tuh. Ya kampanye sesuai nilainya 90. Tidak sesuai sama sekali tidak sesuai 0. Nah bagaimana kalau yang tidak ada? Kalau umpamanya ada yang tidak sesuai ada mau nilainya. Tapi kalau yang tidak ada kita tampilkan. Ya. Tidak ada sama sekali itu bisa Iya. nilai 0 loh Pak. Gitu Pak. Siapa tadi Pak Zuli? Iya. Artinya seperti ini idealnya, kenapa kita mesti buat? Karena scoring penilaian memintanya seperti itu. Jadi kita lebih baik mengikuti item pada scoring rubriks dibanding nilai kita 0. Gitu aja sih. Benar. Walaupun sebenarnya tanpa ringkasan pun kita bisa in a real world, ya, in a real world, in a real school bisa sih Pak. Cuman masalahnya pada saat hukum itu semua item wajib hadir. Termasuk ringkasan materi seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, sama. Bagaimana Ibu punyanya Pak Amri? Mungkin sudah perlu kita off-kan dulu karena ini sudah sholat Jumat. Sudah sampai ke materi sudah bagus. Sudah selesai ya? ini Pak. Baik. Sudah bagus nih ya. Sudah sinkron antara saya sudah lihat di bawahnya, di atas saya tidak lihat, jadi makanya kenapa begini. Kalau menurut saya sudah bagus nih Bu, sesuai dengan ini juga. Ya. Naik terus. Turun ya. Iya, oke. LKPD-nya mana nanti yang sesuaikan ya. Ya, tuh. Ya, good job. Oke Pak Amri, sudah. Baik Pak Amri, sudah bisa diturunkan ini presentasinya. Alright students, thank you for your attention and for your time. I have to end this Zoom meeting. We will see on 5 Mei ya. Besok tidak ada kelas. Ahad tidak ada kelas. Oh, besok 5 Mei kita mulai. Iya, 5 Mei lagi Ibu. Oh, jadi besok kita break. Oh, alhamdulillah. Besok kita break. 5 days we have break time. Ya. Alhamdulillah. Iya. 5 Mei lagi baru kita bercapek-capek. Insya Allah 5 Mei. 5 days Bu. Tanggal 8 aku. 5 ya. 5 Mei lagi kita masih. Iya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu kita masuk Pak. Jadi 4 hari kita off.
Tanggal 5 Oh. baru Jadi masuk. Sabtu tidak ada. Iya, Sabtu, Sabtu, Ahad, Minggu, Senin, Selasa. Senin, Ya, Senin Kalau juga dari- tidak ada, Bu. iya, belum Senin disampaikan. tidak ada kan? juga. Iya, belum Belum, disampaikan belum. kan dari panitia. Belum ada penyampaian. Tidak ada. Ah, Belum ada nih, belum ada penyampaian. Ya, Jadi tanggal berapa Bu Kalau- kita masuk lagi? di sini dimulainya per 5 Mei. Tapi kalaupun ada perubahan nanti saya sampaikan di grup saja ya Bapak Ibu. Iya, Karena iya. yang Oh, iya, Bu. terupdate Iya, Bu. sekarang ini, sorry Pak, sorry, maafkan saya sekali lagi. Ternyata ada Senin, 3 Mei, sorry. Ada 3 dan 4. Ini sudah ada jadwal terupdate. Sorry. Nggak Maafkan jadi saya mudik tadi. deh. Dilarang mudik, Bu. Tanggal 3, 4. Boleh Tanggal mudik, 6 Bu. tuh dokter Ah. sebelum. Betul, 3, 4, 5. Boleh mudik, tapi mencari tempat mudik yang sinyal internetnya bagus. Ya, baik. Oh jadi Bapak tanggal Ibu. 3 ada nih, tanggal 3 ada. Ya, insya Allah. Ibu. anunya. Sorry, Nah, disampaikan saya di salah grup lihat ya Bu Dokter toh supaya pasti Iya. make sure our Oke, ini ada tanggal 3, 4. Oke. Senin kita mulai lagi. Senin kita bertemu ya Bapak Senin. Ibu. Mohon maaf tadi atas saya ada salah lihat tadi, lihat jadwal. Baik, terima kasih Ya. Bapak Ibu atas waktunya. Thank you very Assalamualaikum. much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.